Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Yeremia pasal 50 disampaikan oleh Pastor Josh. Sampai di akhirnya kitab Yeremia, kita percaya nubuat yang ditulis oleh Nabi Yeremia kepada bangsa-bangsa yang terakhir. Dan pada masa itu Yeremia sudah dalam situasi yang terakhir. Bagaimana situasi terakhir Yeremia? Yaitu pada saat umat Allah mengambil keputusan untuk meninggalkan Israel dan bersandar kepada Yeremia dan membawa Yeremia ke Mesir. Allah tetap memberikan petunjuknya kepada Yeremia dan memberitahukan situasi bangsa-bangsa kepada Yeremia dan diwahyukan kepadanya. Kemarin kita melihat di pasal 49 ada 5 negara kuat, dan setiap negara ini, kerajaan ini menghadapi penghukuman Allah, dan di sampai 50 yang mengenai Babel. Kita membaca di kitab Yeremia, kita bisa menemukan bahwa Yeremia seperti mata-mata bagi Babel, dan bangsa sesukunya pun percaya seperti Yeremia adalah pemberontak, sebab untuk menyuruh mereka tinggal di Israel dan Babel menjajah mereka. Ini arah dari nubuat dan dari Yeremia. Sepertinya Babel adalah tangan Allah memakai Babel, menyuruh orang Yahuda untuk menyerah. Dan perkataan ini berulang kali disampaikan, dan sampai di hari ini penghukuman sendiri sekarang adalah Babel. Dengan hari ini saya kasih tema yang paling berkuasa pun di tangan Tuhan. Tuhan pasti akan membawakan kebangkitan kembali. Segala kuasa di tangan Allah. Umat Allah dalam penjagaan Allah. Sepertinya Babel, walaupun dia tongkat murka Allah, tapi akhirnya juga Allah akan turun tangan, dan akhir dari penghukuman Allah akan datang, dan keadilan dan keselamatan Allah akhirnya juga akan datang. Kita lihat di poin pertama ayat 1 sampai dengan 10. Serangan dari utara datang pada Babel. Kita masuk dalam sebagai tokoh dari Yeremia. Dia tahu Allah memakai Babel, dia tahu Allah berkuasa. Tetapi sampai dia di tanah Mesir, dia kembali menerima banyak petunjuk Allah yang diberikan kepadanya, bahwa akan ada datang serangan dari utara. Ayat 1 dengan kedua, firman yang disampaikan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yeremia mengenai Babel, mengenai negeri orang-orang Kasdim. Beritahukan di antara bangsa-bangsa dan kabarkanlah, naikkanlah panji-panji dan kabarkanlah, sampai janganlah sembunyikan, menaikkan panji-panji seperti peperangan, agar seluruh rakyat mendengar. Seluruh negeri harus tahu bahwa satu peperangan akan terjadi. Babel akan direbut. Dewa Babel menjadi malu. Merodak akan terkejut. Dewa Bel dan Merodak adalah dewa Babel yang terbesar. Bel dan
Merodak akan menjadi malu terkejut sebab mereka akan menjadi malu sebab Babel akan menghadapi merasa dulu mereka bangsa-bangsa mengira Babel adalah negara yang terkuat yang ditakuti seluruh bumi, tetapi di ayat ketiga nubuat dari Yeremia, maka suatu bangsa maju menyerang dari utara, membuat negerinya menjadi tempat tandus, tempat tidak ada lagi yang didiam di dalamnya, baik manusia maupun binatang, semuanya lari lenyap. Akan ada bangsa yang maju menyerang dari utara. Waktu kamu membaca, adakah satu merasakan bahwa di kitab Yeremia saling juga dikatakan bahwa bangsa yang datang dari utara, kerajaan utara sendiri ini adalah Babel terhadap Israel dan Yehuda. Allah berfirman akan mendatangkan satu bangsa dari utara merampas mereka dan menyuruh mereka takluk. Itu adalah negara Babel. Tetapi sekarang Allah menghakimi Babel, dan juga masih ada satu bangsa yang maju menyerang dari utara. Dan yang datang dari utara ini, dalam sejarah kita tahu kerajaan mana yang membuat Babel menjadi runtuh, yaitu bangkitnya kerajaan Persia, kerajaan yang datang dari utara. Tetapi kita tahu kerajaan utara ini melambangkan apa? Yaitu tangan Allah. Babel adalah tangan Allah, Persia juga tangan Allah yang datang maju menyerang dari utara. Serangan ini bagi Yeremia, dia tidak tahu kerajaan mana. Dia bisa menyebut nama Babel, tetapi dia tidak dapat menyebut nama Persia, sebab waktu dia bernubuat, Persia belum bangkit. Yang terkuat di dunia yaitu Babel, tapi dia dengan berani bernubuat bahwa Babel akan menjadi negeri yang tandus, tidak lagi yang diam, ada orang yang diam di dalamnya. Pada saat itulah Israel akan pulang kembali. Seperti dikatakan ayat D4, pada waktu itu dan masa itulah, demikian firman Tuhan, orang Israel akan datang bersama-sama dengan Yehuda. Mereka berjalan menangis dan mencari Tuhan Allah mereka. Mereka akan menanyakan jalan Sion, dan mereka akan berkata, marilah kita menggabungkan diri kepada Tuhan, bergabung dalam suatu perjanjian kekal yang tidak dapat dilupakan. Umat Allah kembali akan balik kepadanya, dan mereka menangis, percaya, mereka terharu, mereka mencari Tuhan Allah mereka. Ini adalah awal dari kebangkitan. Umat Allah kembali demi nama Allah mereka berkumpul. Kembali perjanjian Allah ditinggikan. Mereka kembali bersatu untuk membacakan perjanjian Allah. Ayat ke-8, dulu mereka adalah seperti di ayat ke-6, mereka adalah umatku seperti domba-domba yang hilang. Mereka tersesat, mereka mengembara di gunung-gunung, berjalan dari gunung ke bukit sehingga lupa akan tempat pembaringan. Ini dikatakan bahwa umat Israel dalam penyembahan berhala di bukit-bukit, mereka menyembah berhala, lupa akan Allah, bait suci Allah, tempat kediaman mereka, sampai akhirnya mereka dihabiskan. Ayat ke-7, di sini lawan-lawan mereka yaitu Babel berkata kepada mereka, kami tidak bersalah sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan
tempat kebenaran Tuhan, maka kami tidak bersalah. Penghakiman datang kepada Babel, keselamatan bagi Israel. Ayat ke-8, larilah dari tengah-tengah Babel, dari negeri orang Kasdim keluarlah. Jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mengepalai kawanannya. Awalnya Allah membangkitkan Babel sebagai pengembala agar umat Israel menjadi kawanan dombanya. Tetapi hari ini kawanan domba terbuka dan orang Israel akan menjadikan kambing-kambing jantan yang melarikan diri. Ayat ke-8 diulangi lagi. Sebab sesungguhnya aku menggerakkan dan membangkitkan terhadap Babel sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara. Mereka akan diserang, dan sekumpulan bangsa-bangsa yang besar dari utara, Persia, Matai, mereka akan mengatur barisan untuk melawan, dan di kota itu akan direbut panah-panah mereka akan seperti pahlawan yang mujur dan tidak pernah kembali dengan tangan hampa. Orang-orang Kasdim akan menjadi rampasan. Semua orang yang merampaskannya akan puas hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Babel awalnya adalah tangan murka Allah, tetapi bukan berarti Allah tanpa punya perasaan. Di sini menyatakan Allah keadilan. Babel pun mereka menyembah berhala. Pada saat mereka dengan nama Tuhan untuk menyerang umat Israel, Allah berfirman, aku melihat pada waktunya. Seperti dikatakan di keempat, pada waktu itu dan masa itu, pada saat umat Allah datang kembali mencari Tuhan, Allah berfirman, keadilanku akan datang. Aku akan menyatakan dosa-dosa Babel. Mereka menyembah berhala dan mereka menggunakan nama Tuhan untuk menyakiti umat Allah. Ya, memang Allah menggunakan mereka untuk menghukum umat Israel, tetapi bukan berarti penghakiman Allah itu tidak datang kepada Babel. Di kitab Yeremia di awal banyak nubuatan mengatakan umat Israel akan menjadi jarahan, yang mengatakan yang datang dari utara akan menyerang Israel. Tetapi Allah, Dia Allah yang adil, dan penghukuman ini datang juga sampai kepada Babel. Saudara semua, bagi kita, apakah kita percaya Allah itu adil? Dalam kenyataan hidup kita sekarang, kita secara normal akan merasa menghadapi penguasa, melihat kuasa yang berbeda-beda. Sering kita bertanya, ya Allah, di mana Engkau di tempat kerja, situasi, dan sering kita berkata, Tuhan, keadilan dan penghakiman-Mu kapan datang? Saudara semua, sesungguhnya kita tidak dapat melihat, kamu dan aku tidak dapat melihat, sebab pandangan mata kita pendek. Pandangan mata Yeremia lebih panjang dibanding dengan kita, dan dia melihat kerajaan dari utara datang, tapi dia tidak dapat menyebut namanya. Tetapi kita hanya percaya Allah tidak akan mengubah targetnya pada saat mungkin terhadap pemimpin yang merasa tidak adil, mungkin pemimpin atau orang tuamu, keluargamu, atau atasanmu. Bahkan kita mungkin bisa jelas menghitung permasalahan dari otoritas pemimpin kita, tetapi hari ini kita harus percaya Allah itu adil dan penghakiman itu sama. Persyarat bagi Israel tidak diturunkan
persyaratan terhadap Israel, ada persyaratan demikian juga terhadap Babel. Pada waktu itu dan masa itu datang, percaya bahwa Allah itu adil dan target Allah itu sama, satu. Dalam situasi kita sekarang mungkin kita akan ragu, kita akan bertanya, Allah di manakah para penguasa ini akan berlalu? Atau di tempat kerja, siapa-siapa itu kapan masa jabatannya berlalu? Saudara semua, kita harus percaya Allah yang adil, yang mempunyai target dan syarat yang satu. Dia selalu ada. Kita tetap berharap kepadanya. Ayat 11-20 poin kedua. Pembalasan Allah pasti akan datang. Di ayat di sini 12 dimulai itu penghukuman Allah. Ayat 11, sekalipun kamu bersukacita dan beria-ria, hai orang-orang yang merampok milikku, sekalipun kamu melompat-lompat seperti anak lembu di padang rumput dan meringkik seperti kuda-kuda jantan. Disebut di sini yang dimaksud adalah Babel. Tetapi apa yang Allah firmankan di ayat 12? Namun akhirnya mereka akan malu, tersipu-sipu. Babel akan malu, dan para bangsa. Kamu hari ini negara yang berkuasa, tetapi pada saat penghakiman Allah datang, mereka akan malu, tersipu-sipu. Sekarang kamu menjadi orang yang terkaya, suatu hari kamu akan menjadi padang gurun, padang berantara dataran rumput. Karena sebab mereka telah bersalah kepada Tuhan. Mereka akan menjadi tampik serangan dari penyerang dari segala pihak, sebab mereka sudah menyarah, tonggak-tonggak mereka sudah rebah, pagar-pagar sudah runtuh. Sungguh inilah pembalasan Tuhan, laksanakan pembalasan terhadapnya, lakukan kepadanya seperti yang dilakukan sendiri. Bahkan orang penyabit pun mereka Allah habiskan, dan ini hari pembalasan Tuhan. Sebab kepada Tuhan ia berdosa, sebab mereka berdosa kepada Tuhan. Dan hari pembalasan Tuhan datang, dan juga hari pengampunan Tuhan, yaitu tahun Nobel Allah, yaitu dosa, hari pengampunan. Ayat 7-20 menyatakan bahwa umat Israel mendapatkan pengampunan, dan dikatakan Israel adalah seperti domba yang dicerai-beraikan, dihalau oleh Raja Asyur ke Babel. Tetapi sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, sesungguhnya aku akan menghukum Raja Babel dan negerinya seperti aku menghukum Raja Asyur. Tetapi aku akan mengumpulkan Israel ke padang rumputnya, supaya ia makan rumput di atas Karmel, di Basan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan di Gilead. Mereka akan kembali ke tempat yang tentram. Pada masa itu dan pada waktu itu dan pada masa itu, demikianlah firman Tuhan, orang akan mencari kesalahan Israel tetapi tidak didapatkan, dan dosa Yehuda tetapi tidak diketemukan, sebab aku akan mengampuni orang-orang yang kubiarkan tinggal hidup. Hari pembalasan Tuhan dan hari pengampunan Tuhan, keselamatan Tuhan. Yeremia bernubuat terhadap negara di utara, tapi umat Allah tetap membiarkan mereka hidup. Pada saat kamu kembali kepadanya, hari pengampunan akan tiba, hari penghakiman akan datang. Umat Allah akan tetap
tinggal dan membawa pengharapan. Demikian juga saudara, hidup dengan hidup kita, ada kalanya harapan kita itu bisa digoyangkan. Kita merasa tidak tahu harus menanti sampai kapan. Seperti kita membaca kitab Yeremia, saya juga tidak sedikit mendengar saudara-saudari semua, kapan selesai dibaca, wah 54 pasal di hari-hari awal hanya teguran, penghakiman, satu dalam kedukaan, sampai kita membaca dalam hati kita merasa harapan pun kita pun bisa ada pergumulan seperti di dalam hidup kita. Kita menghadapi kesulitan, menghadapi serangan-serangan musuh, menghadapi hidup kita sendiri, seperti tidak bisa keluar dari padang gurun, terus-menerus dalam di titik yang terendah, sampai seperti Yeremia. Kita berduka seperti Yeremia, kita masuk dalam situasinya Yeremia. Dia orang yang menyampaikan nubuat firman Tuhan sampai akhirnya dia dibawa ke Mesir. Dia dipaksa oleh umatnya, disadra, dibawa umatnya sendiri untuk dibawa ke Mesir. Bagi dirinya ia sangat kecewa, tetapi dia membawa nubuat harapan. Pada waktu itu, pada masa itu, penghakiman akan datang dan pengampunan akan datang. Terlebih lagi saya merasa Tuhan memberikan kepada gereja kita kitab Yesaya pasal 61 bahwa yang terkurung akan kelepasan dari penjara, dan di situ dikatakan apa, tahun pembalasan Tuhan akan datang, tahun Nobel Tuhan akan datang. Saudara semua, kita harus berpegang pada pengharapan Gereja 611 ini, seperti Yeremia berpegang pada penghukuman dan pengampunan. Terlebih di ayat 27, di ayat 17 ini, Babel dan Asyur ada di tangan Allah, tetapi akhirnya Allah menggunakan penghukuman itu untuk mengajar domba-dombanya. Saudara semua, kita jangan seperti di zaman Israel, orang Israel. Di zamannya Israel, bagaimana umat Israel mengambil keputusan, siapa yang berkuasa, aku bersandar kepadanya. Di sini punya kekayaan, ada kekuasaan, aku bersandar kepada siapa, aku ingin menghindar dari penghukuman Tuhan. Dia tidak melihat satu perkara, segala penghukuman itu adalah disebutkan pengajaran Allah terhadap mereka. Asyur negara yang kuat, Allah bisa membangkitkan Babel untuk membinasakan mereka. Babel negara yang kuat dan besar, akan ada kerajaan utara bangkit. Saudara semua, kita harus membuang ketakutan ini. Kita sungguh harus tahu Allah berkuasa. Terlebih lagi waktu saya masih bekerja di luar, situasi di keadaannya kebanyakan suasananya banyak negatif. Pada saat kita di bawah pemimpin siapa, ada rekan akan bekerja dan mulai menghitung kapan bila dia akan pensiun. Kita bersabar berapa tahun dia akan pensiun. Ini pikiran manusia. Di dalam situasi ini kita tidak punya Allah. Kita ingin menanti waktu ini berlalu, menanti pemimpin yang tidak baik berlalu, menanti pemimpin yang baik datang. Sesungguhnya manusia akan kembali kecewa dan putus asa. Akhirnya saya melihat rekan saya satu persatu pergi dari tempat kerjanya. Saudara semua, jangan letakkan harapan kepada
kekuasaan, dan jangan pula murka kita diletakkan di pada sang penguasa, di penguasa ini, yang di atas kekuasaan ini. Akhirnya kita juga akan menghadapi penghakiman di dalam Tuhan, dan juga pengampunan ada di tangan Tuhan. Asyur berlalu, Babel pun akan berlalu. Ini nubuat yang disampaikan Yeremia waktu dia di Mesir. Dia tahu Mesir pun akan berlalu. Saudara semua, kita harus membawa harapan, sebab dikatakan di ayat 19, kita adalah domba-domba Allah. Kita adalah domba-domba Allah yang di padang rumput. Ada kalanya apa tujuan di penghukuman Allah? Agar kita kembali ke tempat Allah yang aman tentram, melihat sendiri betapa kecilnya diri sendiri. Tetapi bagaimana dengan Babel? Ayat 21-26. Babel adalah negara yang congkak. Dan di ayat tidak saya baca semua, tetapi kita melihat kesombongan, kecongkaan daripada orang Babel di ayat 23. Betapa remuk redamnya dan hancur luluhnya martir seluruh bumi itu. Dia yang berkuasa di atas bumi, tapi sekarang dia menjadi sunyi, menjadi kengerian. Di ayat 24, aku memasang jerat bagimu dan memang engkau terjebak, hai Babel. Dengan tidak mengetahuinya, engkau terdapat dan memang engkau tertangkap, disebabkan engkau telah menantang Tuhan. Jadi Allah juga berkata, Tuhan telah membuka tempat perlengkapanmu dan mengeluarkan senjata-senjata geramu, dan juga lumbung-lumbungnya dionggokkan, isinya ditumpaskan, dan juga segala lembunya akan dibunuh. Penghukumannya bagaimana? Karena celakalah mereka, sebab waktunya sudah tiba di atas penghukuman mereka. Bagaimana mereka menghukum kelakuan mereka terhadap orang lain, demikian juga mereka tidak akan luput. Babel merasa kuasa ini adalah miliknya. Dia menantang Tuhan, meremehkan Allah semesta Israel dengan kesombongannya mereka, maka mereka akan dibalas dengan setimpal dengan perbuatan mereka. Maka di sini di ayat 30, para taruna-taruna mereka akan menjadi bukam pada waktu itu. Di ayat 31, sesungguhnya aku menjadi lawanmu, hai engkau yang kurang ajar. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sebab waktumu sudah tiba saat aku menghukum engkau. Si kurang ajar akan tersandung jatuh, tidak ada yang membangkitkan lagi. Kota-kotamu aku akan menyalakan api, dan yang akan menghanguskan segala apa yang di sekitarnya. Saudara semua, kita harus berhati-hati dengan orang yang sombong, orang yang congkak. Kita gereja, sesungguhnya kita adalah bejana Allah, kita dipakai Tuhan, tapi hati-hatilah jangan sampai kita kurang ajar, jangan menjadikan kecongkakan kita seperti Babel akhirnya diturunkan oleh Tuhan. Suatu hari, saudara semua, jangan merasa kita di gereja ini segala sesuatu itu diperoleh karena usaha sendiri. Saudara semua merasa segala karunia diperoleh dengan usaha sendiri, oleh hikmatmu, kebijaksanaanku, oleh modalku sendiri. Pada saat kecongkaan, satu kemodal, pada suatu hari kamu kurang ajar kepada Tuhan pun kamu tidak tahu, maka Allah di sini bersabda, suatu hari di sini yang berkuasa ini
akan akan dilenyapkan. Dan Babel bagaimana dengan kesombongannya, dengan demikian juga Babel akan menghadapi pembalasan Tuhan dengan setimpal. Mereka mempunyai pemimpin yang baik, raja yang baik, Nebukadnezar, tapi di situ pedang akan menimpa mereka. Ayat 36, para tukang ramal, pahlawan mereka akan mati oleh pedang. Demikian para pedang penimpa kuda, dan juga demikian pedang akan menimpa mereka, pemendaharaan mereka, sehingga dijara orang. Dan juga pedang menimpa segala airnya sehingga menjadi kering, sebab negeri itu penuh patung-patung mereka, menjadi gila oleh berhala-hala mereka. Sebab itu binatang, gurun, anjing hutan, orang-orang tidak ada lagi di burung unta di situ tidak akan tinggal di tempat itu, tetapi negeri itu tidak didiami lagi untuk seterusnya dan tidak akan ditinggali lagi turun-temurun. Saudara semua, bagaimana hati kita bisa menjadi congkak pada saat kita tenang? Kita bisa merasa memegahkan diri pada saat hidupmu lancar. Kamu akan menghitung kebaikanmu sendiri, kamu akan menghitung apa yang kamu miliki, kamu akan menghitung kesuksesanmu, atau kesuksesan yang kamu inginkan dan yang disembah manusia. Apalah itu, pada saat aku tidak memiliki ini, pada saat aku tenang, ada suara akan muncul, lihatlah orang itu punya ini, punya itu, inginkah kamu? Kita pun ingin memiliki, kita juga ingin menjadi penguasa, lebih lagi banyak lagi kekuatan, kemampuan, pujian. Atau kamu di dalam satu pihak, musuh akan bersuara padamu, lihat kamu punya ini, punya itu, lihat kamu betapa hebat. Saudara semua, kita harus hati-hati dengan suara kecongkakan ini, sebab penghakiman Tuhan akan datang. Kita jangan menjadi sombong. Kemudian ayat 41 sampai akhir menyatakan penghakiman terhadap bangsa-bangsa, menyatakan tentang Babel. Di ayat 43 terlebih dikatakan ia akan kesakitan seperti perempuan yang melahirkan, dan pasal kemarin juga ada disebut di ayat 49 juga demikian juga mengenai Damsyik, Allah akan menghakimi mereka dengan demikian juga di menghukum Edom. Allah yang menghukum Edom juga menghitung Babel. Tapi nasib mereka bagaimana? Baja tangan mereka akan rancangan yang dibuat terhadap Babel, mereka akan menjadi negara yang paling lemah. Bumi akan bergoncang karena kabar Babel sudah direbut, ratap mereka akan terdengar di antara bangsa-bangsa. Saudara semua, kita jangan meninggikan hati, kita jangan sombong, sebab segala sesuatu adalah di dalam kuasa tangan Tuhan, seperti semalam yang dikatakan dalam kebangkitan rohani. Sebenarnya kita belum tahu apakah sungguh ada di Hong Kong ada 10.000 anak remaja di sini menyembah Tuhan.
pada saat nubuatan Nabi berkata bahwa ada puluhan anak muda menyembah Tuhan, bagi kita sesungguhnya kita tidak tahu apakah itu akan terjadi. Dan kebangkitan rohani di Bario, apakah akan kembali juga terjadi mujizat ini di bagi kita? Apakah musuh juga akan datang? Apa yang paling jahat akan disinakan? Apakah anak remaja muda yang hidup dalam kekudusan akan kembali dibangkitkan? Hari ini kita harus kembali menerima iman yang demikian, dan lewat Nabi Yeremia, musuh yang paling kuat pun ada di dalam tangan Tuhan. Bumi sepertinya dijerat oleh musuh, tetapi kerajaan utara bisa dibangkitkan dari tangan Tuhan dengan seketika melenyapkan musuh. Saudara semua, kebangkitan rohani akan datang. Kita harus percaya kita harus percaya firman Allah itu pasti akan terjadi. Demikian juga dalam situasi hidup kita. Kamu merasa kamu tertekan di tempat kerja atau di bagian mana kamu merasa tertuduh di dalam dosa, musuh pun akan menuduhmu. Dalam hubungan suami istri demikian, musuh juga menuduhmu. Tetapi saudara semua, di hari ini kita kembali untuk memandang kepada Tuhan. Kuasa Allah lebih besar dari segalanya. Seberapa besarnya kuasa musuh, sekejap akan lenyap. Saat kesusahan akan datang, tetapi pada waktu itu dan masanya itu akan datang keselamatan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Dia Tuhan Allah kita yang berkuasa selamanya, menjadi Raja. Mari kita memuji kita, kiranya hati kita kembali kepadanya. Tuhan, kami menyembah Engkau.
Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Engkau Raja di atas segala raja. Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami, di gereja kami, tempat kerja kami. Walau bagaimanapun air bah yang melanda, apapun yang kami hadapi, Engkau Tuhan yang berkuasa. Saudara semua, mari kita memuji Tuhan. Dia selamanya tidak membiarkan kita. Pada saat kita berseru kepadanya, Allah datang di dalam setiap situasi kita. Walaupun kita masih ditekan oleh musuh dari hari-hari yang sulit, tetapi Allah tetap menyertai kita. Mari kita puji Allah kita, Dia Allah yang setia. Yesus, kami hanya memandang kepada Engkau. Engkaulah Allah yang memberi kepada, sebab ada Engkau kami tidak takut, sebab Engkau Allah yang berkuasa. Hati kami menjadi tenang. Saudara semua, mari kita merenungkan. Pastor Joas berkata kepada kita akan bisa saja menghadapi tekanan. Kita bisa dihina, bahkan kita pun bisa dirampas, seperti Raja Babel. Bagaimana ia menyerang Israel. Di tempat kerjamu atau tempat tinggalmu, adakah kamu menghadapi ditekan orang, dirampas orang, dihina orang? Berserulah kepada Tuhan cukup lama. Kamu telah berdoa pada Tuhan. Kamu pun bertanya, Tuhan, Engkau di mana? Tahukah penderitaanku? Engkau terus menanti Tuhan, kapan Engkau datang untuk melepaskan aku dari kesulitan ini? Engkau menanti cukup lama, bahkan kamu kecewa, seperti tidak ada jalan keluar. Apakah ini adalah kamu? Kalau ini adalah kamu, saudara semua, letakkan tanganmu di atas hatimu. Kiranya Tuhan saat ini menyembuhkanmu, menerangi dalam hidupmu, dalam situasi sulitmu, pergumulanmu. Tuhan melihat, Dia tidak membiarkanmu. Kita beritahu kepada Tuhan Allah kita akan pergumulanmu yang kamu alami. Setiap kesusahan, kamu tidak bisa keluar, kamu sangat menderita. Ya Tuhan, Engkau mendengar seruan hati saudara-saudari kami. Engkau pun melihat, dan Engkau pun mendengar seruan mereka, doa-doa mereka kepada Engkau. Bahkan tidak bisa diucapkan. Sebab hal-hal yang tidak adil itu terus terjadi.
hal yang tidak benar, tidak adil. Tidak ada orang yang peduli. Orang-orang jahat di situ terus berkeliaran. Tuhan, dalam hati mereka berkata, di manakah keadilan? Tuhan, apakah Engkau tidak mendengar seruan kami kepada Engkau? Mengapa Engkau terus menunda-nunda waktu? Tuhan, mengapa kami terus dipermalukan, terus dihina? Sampai pada dalam titik yang rendah kami pun ditindas oleh orang lain, dihina oleh orang lain. Mendengar suara-suara dari musuh kami hanya mendengar suara kemenangan dari musuh-musuh kami, lawan-lawan kami. Tuhan, Engkau berkata, waktu penghakiman pada pada lawan, pada musuh itu harus sampai kapan? Sampai kapan waktu itu akan datang? Tuhan, Engkau menghukum musuh-musuh kami. Berbelas kasihan kepada kami, setiap saudara-saudari yang meletakkan tangan di atas hatinya. Tuhan, baik yang dikatakan atau tidak disebut, katakan Tuhan, Engkau tahu dan berbelas kasihan ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau berkata, anakku, percayalah kepadaku, aku adalah yang adil. Aku pasti dalam hal yang tidak adil berkuasa. Aku mendengar Allah berbicara, saudara, anakku, jangan akar pahit, jangan menghakimi, jangan kamu menjadi merasa tidak normal. Saya melihat Tuhan memegang tangan kita setiap orang dengan pandangan matanya, berbicara dan bicara kepada kita, percayalah kepadaku, aku yang akan memberikan keadilan kepadaku, akulah yang membela perkaramu. Keadilan adalah dasar dariku. Seperti dikatakan, Alkitab katakan, hari pembalasan Tuhan dan akan mendatangkan pembalasan bagi Babel. Tuhan, bukan kami sendiri yang untuk membalas, tetapi Tuhan, Engkaulah membalas Babel kami. Tuhan, Engkau membalas orang-orang yang menindas kami, orang yang menghina kami, orang yang merampas semua berkat. Tuhan, Engkau yang membela perkara kami. Hal-hal yang tidak adil telah kami beritahukan kepada Engkau. Tuhan, Engkaulah yang turun tangan untuk membela perkara kami. Saudara semua, mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang membalas bagi kami. Inilah waktunya. Tuhan, Engkau yang berperang bagi kami untuk mematahkan segala musuh-musuh kami, baik itu sakit penyakit atau hubungan atau perekonomian. Tuhan kembali merampas kembali untukmu. Mari kita berdoa bersama. Semua perasaan malu tertindas, semuanya itu pergi dari kami. Yang memalukan pergi dari kami, sakit penyakit
Semuanya pergi dari saudara-saudari kami, pergi di bawah kakinya Yesus. Segala serangan perekonomian, segala serangan depresi, semuanya pergi ke bawah kakinya Yesus. Beritahu Tuhan, Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Kuasa ada di dalam tangan Engkau. Aku mau membuang akar pahitku dan keluh kesahku, gerutuku. Aku mau memuji Tuhanku. Aku tidak mau menggerutu. Aku tidak, dan juga akar pahit, sebab kami tahu Tuhan, Engkaulah sang penguasa. Kuasa ada di dalam tangan Engkau. Saudara semua, di dalam hidup kita Tuhan yang berkuasa. Tuhan, hari pembalasan kepada musuh kami dan hari pengampunan bagi kami, sebab Engkau telah berfirman kepada kami, Engkau akan membawa kembali umat Israel. Tuhan, Engkau berkata, Engkau mengampuni umat Israel tanpa kekurangan apapun, sebab yang Engkau akan mengembalikan Israel di padang rumput, supaya ia makan rumput di atas Karmel, di Basan, dan menjadi kenyang di atas pegunungan Efraim dan Gilead. Engkau berfirman pada waktu itu dan masa itu, orang akan mencari kesalahan Israel tetapi tidak didapati. Demikian juga dengan dosa Yahuda, sebab Engkau Tuhan mengampuni orang yang Kau biarkan tinggal. Tuhan, terima kasih kepada Engkau memberikan kesempatan untuk kami bertobat. Tuhan, kami pun Engkau berikan kesempatan untuk mengaku dosa kami. Tuhan, Engkau mengampuni dosa kami dan Engkau tidak mengingatkan lagi dosa kami. Di dalam Engkau kami dipenuhi dengan pengharapan. Demi Tuhan, agar kita kembali dan harapan diberikan kepada kita dan juga iman. Kita bersyukur pada Tuhan, walaupun kita menghadapi badan gurun kita, tidak sanggup kita, kesulitan kita, tetapi harapan ini membawa kita untuk melihat bahwa hati rohani kita melihat kebangkitan rohani akan datang. Haleluya, kita puji Tuhan. Tuhan, kami memuji Engkau. Mari kita berikan pujian yang terbesar bagi Tuhan, sebab di Alkitab dikatakan, di antara bangsa-bangsa kamu akan kita bersama. Di bulan 12 ada
KKR bagi anak pohon kehidupan, dan kita berdoa untuk di Kucing akan KKR kebangkitan rohani bagi anak muda. Kita berdoa untuk mereka, sebab Tuhan kami memberitahukan di antara bangsa-bangsa, dan kami kabarkan naikkan panji-panji, dan kami akan kabarkan kebangkitan rohani terjadi. Tuhan, Engkau berharap kepada Engkau untuk KKR pohon kehidupan. Kami berharap kepada Engkau, kami serahkan di dalam Engkau. Kiranya Engkau sendiri di dalam KKR ini, Engkau umat-Mu mendapatkan kepuasan, dan Engkau sendiri dipuaskan dan dimuliakan. Haleluya. Dan kebangkitan rohani adalah kehendak-Mu. Dari generasi-generasi kami bisa masuk dalam kebangkitan rohani, dan dalam sejarah kami punya juga ada bagian dan mengalami Engkau sendiri. Mari kita memuji Tuhan Allah kita. Haleluya. Oh Tuhan Allah ada di sini. Kebangkitan akan terjadi. Tuhan akan memakai-Mu. Tuhan, bagi untuk generasi anak muda, mereka hendak menyambut api kebangkitan rohani-Mu, dan kebangkitan rohani ini dimulai dari anak muda. Dan Tuhan, Engkau mendengar doa kami yang di musuh yang merampas kaum remaja kami. Mereka pun menghadapi pembalasan, penghakiman, dan musuh yang merampas kuasa kegelapan ini, menghadapi kegelapan pada waktu itu, pada masa itu, yaitu Allah membangkitkan generasi muda kita mengatasi kuasa kegelapan. Tuhan, jagalah di KKR di Kucing dan di KKR di Taiwan pohon kehidupan. Kami hendak meneruskan anak-anak muda, generasi muda harus meneruskan tongkat penerusan ini, dan musuh-musuh kami deklarasikan mereka akan menghadapi penghakiman.
dan generasi anak muda Tuhan menerima api kebangkitan rohani ini, dan mereka kembali mendapatkan keselamatan dan diampuni dan belas kasihan Tuhan dan disembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami ikut serta di ada bagian bagi kami, dan juga membawa kesempatan akan membawa bagi kaum muda untuk membawa dalam kebangkitan rohani. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Tuhan, kami tahu pada waktu dan masa ini juga Tuhan, kebangkitan rohani terjadi bagi kami. Pilihan Tuhan telah terjadi bagi kami, dan sehingga kami tahu kami adalah yang dipilih. Berkatilah kami semua orang agar kami tahu kami pun dipilih, dan kami harus bangkit melayani generasi sekarang dan generasi berikutnya, para kaum muda, agar apimu terus menyala di tengah-tengah kami. Berkatilah kami semua orang berjalan di dalam kebangkitan rohani, jangan tidak kecewa dan di masa ini. Dan kami pegang Tuhan, Engkau memakai kami supaya kami setiap orang punya bagian. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.